Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu lagi di channel ini. Semoga dengan adanya channel ini bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Dengan adanya channel ini bisa menumbuhkan ruh tahdiyah kita, jiwa pengorbanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwasanya Dihyah Al-Kalabi dulunya seorang raja Arab yang kafir, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan keislamannya karena di bawah kekuasaannya ada 700 orang dari keluarga beliau. Pernah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Dihyah seraya mengucapkan Allahumma rzuqil Islam Dihyatal Kalabi, ya Allah, karuniakanlah Islam kepada Dihyah Al-Kalabi. Tatkala Dihyah hendak masuk Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah sholat fajar, hai Muhammad, aku telah melemparkan cahaya iman ke dalam hati Dihyah Al-Kalabi. Dia sekarang akan menemui kamu. Ketika Dihyah Al-Kalabi masuk masjid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat selendangnya dari punggungnya lalu menggelarnya di atas lantai, dan beliau menunjuk ke arah selendangnya. Tatkala Dihyah menyaksikan penghormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menangis lalu mengangkat selendangnya itu dan diciumnya lalu diletakkan di atas kepalanya dan kedua matanya seraya berkata, ya Rasulullah, apakah syarat-syarat masuk Islam? Kemukakanlah kepadaku. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah Anda mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian Dihyah pun menangis. Maka bertanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, kenapa menangis seperti ini wahai Dihyah? Apakah karena masuknya Anda ke dalam Islam ataukah karena sesuatu yang lain? Dihyah pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa-dosa besar. Maka tanyakanlah kepada Tuhanmu apa penghapus-penghapusnya. Jika dia menyuruh aku membunuh diriku, maka aku akan bunuh diri. Dan jika dia menyuruh aku mengeluarkan sedekah dari hartaku, maka aku akan mengeluarkannya. Apa dosa-dosa itu wahai Dihyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya. Dihyah pun menjawab, aku adalah salah seorang raja Arab. Aku malu jika aku mempunyai anak-anak perempuan yang bersuami, supaya tidak ada yang mengatakan Fulan bin Fulan menantu Dihyah Al-Kalabi, maka 70 dari anak-anak perempuanku itu telah saya bunuh dengan tanganku sendiri. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kebingungan. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam lalu berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada Dihyah Al-Kalabi, demi keperkasaanku dan keagunganku, sesungguhnya setelah kamu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku mengampuni kekafiranmu selama 60 tahun dan celaanmu terhadapku selama 60 tahun. Maka kenapalah aku tidak mengampuni pembunuhan putri-putrimu sedang mereka adalah kepunyaanmu?
Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, periwayat hadis ini berkata, maka menangislah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Tuhanku, Engkau telah mengampuni Dihyah atas pembunuhan terhadap putri-putrinya dengan 1 kali pengucapan syahadat. Maka kenapakah Engkau tidak mengampuni orang-orang mukmin atas dosa-dosa kecil mereka dengan syahadat berkali-kali? Wallahu a'lam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.